Di hari Pentakosta, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Dan Roh Kudus turun seperti lidah api. Siapakah Roh Kudus itu? Sejak kapan dia ada? Dari mana asalnya? Anak-anak sekolah minggu di rumah, ada yang tahu jawabannya? Dengarkan baik-baik ya. Roh Kudus itu adalah Allah. Allah yang esa menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Allah yang esa itu, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa artinya esa? Esa itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Anak-anakku sekalian, kalau kita mau tahu tentang Roh Kudus, kita bisa baca di dalam Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Di situ kita bisa menemukan penjelasan tentang Roh Kudus. Kalau dalam Perjanjian Lama, di situ tertulis Roh Allah atau Roh Tuhan. Lalu bagaimana dalam Perjanjian Baru? Kisah tentang Maria ibu Yesus. Kenapa Maria bisa hamil? Padahal dia belum bersuami. Karena Roh Kudus turun atasnya, mengurapi dia. Lalu ada lagi kisah tentang seorang perempuan tua, namanya Elisabet. Elisabet itu tuh nenek-nenek nih. Tapi kenapa dia masih bisa hamil? Karena Roh Kudus menaunginya dan mengurapinya. Ketika Tuhan Yesus juga dibaptis, siapa yang ingat di mana Tuhan Yesus dibaptis? Benar, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus juga turun atasnya dan mengurapinya. Anak-anakku sekalian, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus tinggal di mana? Ya, benar sekali. Roh Kudus tinggal di sorga. Ketika ada tugasnya di dunia ini, dia datang seperti yang kita lihat tadi. Anak-anakku sekalian, pada waktu Yesus akan kembali ke sorga, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, dan Ia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya." Siapakah penolong yang dimaksud Tuhan Yesus? Bu Guru, seru sekali ceritanya tadi saya dengar. Iya. Bu Guru, tadi saya ada dapat ayatnya yang Bu Guru ceritakan. Oh ya? Iya. Di mana itu? Dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Oh Saya iya. bacakan ya Bu Guru? Iya. Iya. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Dari Yohanes berapa Bu Pasal Guru? 14 Iya. ayat 16 sampai 17. Iya. Adik-adik di rumah sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan sama Ibu Guru. Bu Guru lanjut lagi dong ceritanya, seru sekali kayaknya ini. Oke. Ibu Guru lanjut ya ceritanya. Ya, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus tinggal di dunia. Oh ya? Di mana Roh Kudus tinggal? Di sini. Di dalam hati. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang tinggal di dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memang tidak kelihatan, tapi dia benar-benar ada. Dia benar-benar ada. Dan hebatnya lagi, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Mengapa demikian? Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki pengetahuan. Roh Kudus itu Maha Tahu. Apalagi? Roh Kudus itu memiliki perasaan. Dia bisa sedih. Dia juga bisa senang. Dan Roh Kudus juga memiliki kehendak. Seperti yang Ibu Guru Vero tadi katakan bahwa Roh Kudus itu baik sekali. Roh Kudus itu suka menolong kita. Ketika kita bersedih, bersedih karena kehilangan seseorang yang kita sayangi, Roh Kudus datang menghibur kita. Apalagi Roh Kudus itu menuntun dan memimpin hidup kita agar kita berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kalau anak-anakku sekalian mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau mau berbuat yang tidak baik, ya, lalu ada suara di dalam hati, jangan buat itu, Rei, jangan buat itu dosa, Mayer, jangan buat itu dosa. Itu adalah suara Roh Kudus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosanya dan menuntun orang berdosa itu untuk kembali kepada Bapa. Anak-anakku sekalian, Roh Kudus itu baik sekali. Roh Kudus itu selalu menolong kita. Ketika kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kita agar kita dapat memahami, kita dapat mengerti firman Tuhan tersebut. Bahkan ketika seseorang mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, di situ Roh Kudus bekerja. Roh Kuduslah yang bekerja saat itu. Dan masih banyak lagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hati orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan di dalam dunia ini.